Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Ini Matic premiumnya Honda, Honda ADV ABS tahun 2019. Honda ADV pertama dikenalkan pada bulan Juli 2019 di Gias. Nah, kemudian di bulan April lalu ADV meraih penghargaan di ajang Automotive Awards sebagai Rookie of the Year tahun 2020. Melalui penghargaan tersebut, Honda ADV mengukuhkan posisi sebagai motor skutik penjelajah yang tangguh. ADV di sini bukan singkatan dari Adventure, tapi singkatan dari Advance. Jadi, pinternya Honda mengecoh dari desain dan nama, seolah ADV itu merupakan skutik Adventure, tapi sebenarnya bukan. Jadi teman-teman jangan pakai skutik ini untuk off-road ya. Selain sayang harganya yang mahal, motor ini juga bukan untuk off-road. Beberapa bulan sebelum ADV ini rilis, Honda terlebih dahulu mengeluarkan X-ADV 750, motor adventure dari Honda bergaya skutik bermesin 750 cc dan dengan sistem transmisi dual clutch transmission 6 speed, di mana desainnya mirip dengan ADV 150. Jadi seolah ADV ini merupakan adiknya X-ADV, padahal sama sekali bukan. Jadi ya kalau X-ADV itu motor adventure bergaya Matic, kalau ADV 150 itu motor Matic biasa bergaya adventure. Ya, seperti itulah. ADV ini adalah ADV tipe ABS-nya warna Advance White, di mana ada tipe di bawah ini yaitu tipe CBS. Kita lihat tampilan depan dari motor ini. Dia memiliki windscreen. Windscreen-nya dia dapat diatur naik turun. Jadi ada dua pengaturan naik turun di windscreen-nya. Spion, ya spion standar seperti ini. Kemudian lampu depannya dia sudah full LED. Ini desainnya yang luar biasa gagah ya. Dengan lekukan bodi yang mirip sekali dengan X-ADV 750. Dia memiliki karakter dan desain adventure yang sangat kuat. Kemudian sennya dia terpisah di sebelah atas, jadi tidak menyatu dengan headlamp utamanya. Sen di bagian atas ini sennya sama ya, LED, sama seperti yang digunakan oleh Honda Vario. Kemudian di bagian kaki-kakinya, sok depan dia menggunakan teleskopik dengan ukuran 31 mm. Jarak mainnya ini cukup jauh ya, itu 13 cm jarak main soknya. Ini merupakan jarak main sok terpanjang dibanding dengan Matic 150 cc lainnya. Kemudian di bagian pengeremannya dia sudah menggunakan sistem ABS dengan 2 kaliper dan disknya berukuran 240 mm. Di roda depan dia sudah menggunakan ban dual purpose seperti ini. Merek bannya itu Federal ya, Federal FT 297 dengan ukurannya 110/80 ring 14. Ukuran velgnya juga cukup lebar di bagian depan, ini sama seperti PCX, ukurannya 2,5 inci. Ini adalah bagian samping dari Honda ADV 150 ini. Siluetnya benar-benar tegas, ini terlihat adventure-nya sekali, sama seperti Honda X-ADV 750. Kemudian di bagian sini ini ada push step ya. Push stepnya ada dua modenya, dua mode berkendara seperti ini ataupun seperti ini. Kemudian dia ada tangki dengan kapasitas 8 liter. Tangkinya diletakkan di tengah-tengah seperti ini. Jadi selain untuk center gravity-nya, dia juga membuat bagasinya jadi lebar karena tangkinya diletakkan di sana. Kemudian di sini ada push step penumpang dan knalpot yang desainnya lagi-lagi mirip dengan Honda X-ADV 750. Ini adalah jok dari Honda ADV 150 ini. Dengan lekukan seperti ini membuat kulit joknya ini geser-geser ya, tidak fix seperti ini. Terus ini entah disengaja oleh Honda untuk pengemudi yang tingginya kurang, jadi bisa menahan bobot dengan sempurna karena dia bisa geser-geser ya. Atau memang ini build quality dari Honda yang kurang bagus. Jadi kalau build quality Honda yang kurang bagus, Honda harus belajar dari tukang-tukang jok di pinggiran Purwakarta yang kualitasnya lebih bagus ini. Bercanda. Cuman ya ini motor nggak murah gitu. Dengan kualitas jok seperti ini ya terkesan build quality-nya jelek sekali.
Ini adalah bagian belakang dari Honda ADV 150 ini. Di tail lampnya, jadi lampu-lampu dia sudah full LED, bentuknya X untuk lampu malam, sedangkan stop lamp dia berada di pojok sebelah sini. Sennya juga sudah LED dengan bentuk yang hampir sama dengan Honda Vario. Kemudian di spakbornya juga hampir identik dengan Vario, cuman agak sedikit berbeda di sebelah bawah. Nah, uniknya di bagian kaki-kakinya dia ring dari velgnya berbeda dengan di depan. Jadi depan ring 14, sedangkan belakang dia memakai ring 13. Jadi terkesan lebih adventure, jadi menguatkan kesan adventure di motor ini. Tetap ya sama seperti depan, dia menggunakan ban Federal dengan dual purpose, ring 13, ukurannya 130/70. Untuk pengereman bagian belakangnya, dia cakram menggunakan kaliper 1 piston, tetapi ABS-nya ini masih single channel. Jadi ABS-nya ada di depan, sedangkan di belakang masih menggunakan cakram biasa. Kemudian di shocknya, dia sudah menggunakan Showa dengan subtank, tapi di sini Showa-nya itu stiker, jadi ada sedikit ragu gitu ya. Ini bener nggak Showa? Karena cuma stiker tulisannya. Secara keseluruhan, desain motor ini benar-benar berkesan adventure dan gagah. Jadi motor terlihat mahal di desainnya. Saya akuin desainnya itu keren abis ya. Tapi ingat, desain itu selalu dinilai relatif. Ini bagian dashboard dari Honda ADV 150 ABS ini. Stang dia sudah memakai stang fat bar. Kemudian di sebelah kanan standar ya, ada handle gas, rem, switch ISS, tombol start, dan ada hazardnya di sini. Kemudian di sebelah kiri juga sama, handle rem belakang, ini switch standar kayak motor-motor Honda sekarang, dimana memposisikan klaksonnya itu di tengah. Jadi mudah-mudahan di tahun 2020 semua orang sudah terbiasa dengan switch Honda seperti ini ya. Awas jangan sampai salah pijit lagi nih. Nah, ini kemudian di speedometernya sudah full digital dengan fiturnya yang cukup lengkap ya. Sama nih, ada average, ada temperatur suhu luar, odometer, full meter, voltmeternya, ada jam, dan uniknya ini ada tanggalnya juga nih. Nah, ini kemudian ada trip A, ada trip B, terus indikator servis. Nah, tentunya ada speedometernya juga. Nah, layar digital ini cukup terang ya. Jadi meskipun dipakai di siang hari, informasi yang ditampilkan masih terbaca dengan jelas. Kemudian untuk indikator-indikator lainnya, dia dibuat terpisah di bawah sebelah sini. Ini ada sen kiri, sen kanan, ada high beam, engine malfunction, dan indikator keyless serta ABS-nya. Motor ini menawarkan beberapa fitur. Pertama, dia memiliki ABS tetapi single channel ya, yang sebenarnya ini nanggung. Kenapa nggak 2 channel sekaligus? Kemudian dia sudah ada Honda Smart Key, ada power outlet di sini, bagasi yang cukup luas, ini sekitar 18 liter, bisalah menampung helm full face. Kemudian dia tadi itu stangnya fat bar, ada ISS-nya, lampunya full LED, dan ada lampu hazardnya. Untuk urusan mesinnya, motor ini menggunakan mesin single cylinder 150 cc SOHC, injeksi PGM FI, berpendingin cairan dengan tenaga yang dikeluarkan sebesar 14,5 horsepower. Torsinya 13,8 Nm di 6.600 rpm. Mesin motor ini irit karena ada sistem ESP Honda, dan konsumsi bahan bakarnya juga kurang lebih 42 km untuk 1 liter pemakaian bensinnya. Kemudian di dimensinya, motor ini memiliki panjang 1920 mm, lebarnya 763 mm, tingginya 1153 mm. Nah, ini tinggi jarak tempat duduknya sekitar 780 mm, jarak terdekat ke tanahnya 165 mm, jarak sumbu 1324 mm, dan berat sekitar 132 kg. Ini adalah posisi berkendara saya di Honda ADV 150. Tinggi badan saya 173 cm. Ini sebenarnya kalau agak ke depan gini kaki full ya, menapak ke tanah sempurna. Cuman kalau kita posisinya duduk agak ke belakang, ini jinjit saya.
Nah, posisi tangannya juga, jadi sebenarnya sih cukup ergonomis. Dia tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, sebenarnya ngepas seperti ini ya. Cuman kalau buat bermanuver 360 derajat, jadi dia agak ke dalam gitu. Kemudian posisi kakinya, dia ada dua mode berkendara. Satu seperti ini, keduanya seperti ini ya, seperti Honda PCX atau NMAX, tapi ini tidak senyaman PCX dan NMAX karena ada ini ketekuk gitu ya, bagian kakinya agak sedikit ketekuk gitu. Saat pertama duduk di ADV ini, kesan pertama yang dirasakan itu joknya ya keras. Tapi posisi riding di mana stang tidak terlalu jauh dari badan membuat pengendalian ADV ini lebih lincah dalam bermanuver meskipun bodinya ya bongsor ya. Untuk urusan suspensi, saya akuin suspensi depan ini benar-benar empuk. Kemudian suspensi belakang pun ya tidak bisa dibilang keras, tapi andaikan dibikin lebih empuk mungkin jauh lebih nyaman. Tapi jika suspensi belakang dibuat lebih empuk lagi, tentunya handling saat cornering malah makin tidak stabil. Segini aja saya kurang pede buat cornering karena ban belakang sedikit membuang keluar. Apalagi dibikin lebih empuk ya, makin tamplok deh kayaknya. Tapi kesan ban yang dual purpose ini benar-benar hilang saat dipakai di jalan raya. Ini ban enak, nempel banget ke aspal. Bannya soft compound, jadi kita tinggal lihat aja berapa lama ban ini bisa bertahan. Tapi sejauh ini ban Federal yang pertama membuat ban dual purpose seperti ini cukup berhasil dalam hal daya cengkram ke aspalnya. Kemudian kita coba di jalan yang tidak rata. Ini motor lumayan enak, tidak terasa seperti Matic, empuk lah ya. Memang sedikit terasa keras di suspensi belakang, tapi cukup lah. Suspensinya tidak pernah terasa mentok meskipun melewati jalan rusak dengan kecepatan sedang. Ground clearance-nya tinggi membuat pede membawa motor ini di jalanan rusak, gak akan gasruk-gasruk tuh ya. Stop and go di perkotaan pun terbilang enak, lincah, good job lah. Harga motor ini sekitar 35 jutaan untuk tipe CBS dan 37 jutaan ya untuk tipe ABS di OTR wilayah Purwakarta. Pajaknya kurang lebih 450.000 untuk ADV ABS tahun 2019 di wilayah Purwakarta. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Heri Hairullah. Sampai jumpa di video berikutnya.